Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Febriana dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas sejarah Indonesia saya tentang sistem periangan stelsel. Sebelum kita membahas lebih detail, alangkah baiknya kita membahas dulu apa itu sistem periangan stelsel. Sistem periangan stelsel atau Parahyangan adalah tanam paksa kopi yang diberlakukan di wilayah Parahyangan pada tahun 1720. Rakyat diwajibkan menanam kopi dan menyetorkan hasilnya ke VOC melalui para bangsawan daerah. Kebijakan ini kemudian juga mengilhami lahirnya kultur stelsel atau tanam paksa pada tahun 1830 yang diberlakukan pada wilayah yang lebih luas dengan komoditas tanam yang lebih beragam. Kebijakan periangan stelsel berlangsung dari tahun 1720 hingga 1916. Melalui kebijakan tanam paksa kopi ini, VOC memperoleh keuntungan yang luar biasa dari kawasan Cirebon, Priangan sampai pada akhir abad ke-18. VOC sebagai penguasa mengambil hak kepemilikan tanah dan mengklaim hak atasnya dengan menuntut tenaga petani melalui para bupati sebagai perantara. Latar belakang. Sebagai perusahaan terbuka, keberlangsungan VOC sangat bergantung pada keuntungan yang dapat diberikan kepada pemilik saham. Hal itu dapat dipenuhi dengan cara mempertahankan harga tinggi, meningkatkan volume perdagangan, atau beralih kepada komoditas yang lebih menjanjikan keuntungan. Dalam meraup keuntungan ini, VOC memiliki dua cara. Cara yang pertama sudah berjalan pada masa awal perusahaan didirikan, yakni perdagangan rempah-rempah. Kedua, yaitu beralih pada komoditas yang lebih menjanjikan. Komoditas yang dimaksud adalah kopi. Dikarenakan tingginya harga pasar di Eropa, VOC mencoba mendapatkan keuntungan melalui perdagangan kopi. Fun fact latar belakang. Ide mengenai pembudidayaan kopi sendiri sebenarnya bermula dari sesuatu yang barangkali terbilang agak remeh, yakni kecintaan orang Belanda abad ke-18 terhadap pertanaman. Salah satu aspeknya ialah minat terhadap bunga dan tanaman eksotik. Sekitar tahun 1700, ada pejabat-pejabat tinggi di Hindia yang sama-sama punya hobi bertanam di rumah. Kelompok kecil hortikulturalis Batavia ini termasuk dua gubernur jenderal dan beberapa anggota dewan. Johan van Horn salah satunya. Di tanahnya yang luas di perdesaan dekat Batavia, dia bereksperimen dengan banyak tanaman non-Indonesia. Di antara tanaman-tanaman itu terdapat beberapa pohon kopi kecil yang dikirimkan kepada Van Horn dari pantai barat India. Demikianlah pada tahun 1707, tanaman kopi mulai dibagi-bagikan di kalangan para kepala daerah di sekitar Batavia dan Cirebon. Namun ternyata di daerah rendah buah kopi tidak begitu berkembang. Ketika dipindah pertama-tama ke perbukitan Karawang, kemudian di daerah yang lebih tinggi, ternyata mendatangkan hasil yang lebih baik. Hal ini terutama karena kopi merupakan tanaman perdu yang memerlukan iklim sedang. Tujuan dari periangan stelsel adalah untuk mencapai salah satu tujuan awal tersebut, yaitu gold atau memenuhi kekayaan bagi penjajah. Pada masa tersebut, komoditas kopi menjadi primadona tersendiri dan sangat dicari-cari di Eropa karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Belanda melakukan periangan stelsel di Hindia Belanda sebagai tanah jajahannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Melalui perkebunan kopi di bawah regulasi periangan stelsel, Daendels berhasrat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Ia memberikan mandat kepada Inspektur Jenderal Kopi untuk menanam hingga 300.000 pikul dari jumlah keseluruhan pohon kopi sebanyak 72.699.860. Hasilnya, pada tahun 1711, 50 kg pertama panen kopi diserahkan ke gudang company oleh Arya Wiratana, Bupati Cianjur. 9 tahun kemudian, panen tahunan meningkat menjadi 45 ton dan setelah 12 tahun produksi mencapai 5.500 ton. Pembukaan lahan perkebunan kopi baru memberikan hasil yang luar biasa. Pada tahun 1713, Cirebon menghasilkan 150 kg. Pada tahun 1730 meningkat menjadi 375.000 kg dan pada tahun 1823 menghasilkan lebih dari 650.000 kg. Alhasil, pembudidayaan kopi ini meluas dengan cepat, terutama menyebar ke pedalaman Batavia, dataran tinggi Priangan. VOC menjadi penyalur terpenting untuk produk kolonial baru ini. Pada tahun 1726, setengah hingga 3/4 dari perdagangan kopi dunia berasal dari VOC, dan dari jumlah itu, setengahnya dihasilkan dari Priangan bagian barat, yakni daerah Cianjur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampaknya. Dampaknya adalah menjadikan tanah Jawa, terutama daerah Parahyangan, sebagai daerah pusat produksi kopi yang besar di dunia. Namun, rakyat banyak sekali yang tersiksa. Maksud dari tersiksa ini adalah karena mereka mewajibkan rakyat untuk memberikan pajak berupa hasil bumi. Bagi yang tidak mempunyai lahan harus bekerja di tanah milik Belanda dengan upah yang minim sekali. Kesimpulan dari presentasi ini adalah sistem periangan stelsel merupakan sistem yang menguntungkan bagi VOC.
tentunya, namun merugikan rakyat pribumi karena sangat mengeksploitasi mereka. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.